Kalau dizalimi oleh seseorang ya, sangat wajar kalau yang kamu rasakan adalah keinginan ya untuk membalas ya. Kamu tentu saja merasa emosi ya, kamu ngerasa marah, kamu ngerasa kecewa, kamu ngerasa tersinggung ya. Saking sakit hatinya ya, luka yang ditorehkan ya bekasnya tidak juga mau hilang ya. Akhirnya inilah yang menjadi benih dendam ya. Rasanya ingin sekali membalas ya perlakuan orang itu agar orang itu merasakan sakit yang juga kamu rasakan ya. Rasanya ingin melihat ya dia mendapatkan pembalasan yang setimpal. Rasanya ingin menghukum ya. Rasanya ingin melihat orang itu menderita ya. Tapi sadar nggak kamu kalau kamu ingin melakukan semua itu ya, sebenarnya yang tersakiti dan menderita adalah kamu ya. Karena reaksi yang kamu rasakan, kamu sendiri yang rasakan, bukan orang itu. Saya Adelia ya, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia ya. Nah, kalau kamu pernah ya merasakan hal-hal seperti ini ya, pengen bikin orang lain menderita ya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya pengalaman kamu ya, sehingga bisa sama-sama kita lepaskan ya. Karena keinginan untuk ngerasa benar ini ya, ini akan menimbulkan banyak sekali konflik ya, kekacauan, kesakitan ya, untuk diri sendiri tentu saja ya. Karena lagi-lagi seperti saya bilang ya, yang minum racun itu kamu ya, tapi kamu berharap orang lain yang mati ya. Makanya hal yang penting untuk dilakukan adalah melepaskan keinginan untuk balas dendam ya, keinginan untuk ngebalas ya, keinginan untuk memperbaiki keadaan, dan keinginan untuk merasa benar ya. Hal-hal seperti inilah yang akan membantu kamu ya untuk terbuka pada kemungkinan bahwa ada solusi yang lebih baik ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng Nurul ya. Yang pernah punya pengalaman seperti ini ya, dan dia mendengarkan rekaman dari 30 Days Challenge Beyond Conflict ya. Jadi ada di situ ya satu tema yang untuk melepaskan keinginan agar orang lain menderita ya. Hanya itu yang didengarkan oleh Nurul ya, dan hasil yang didapatkan itu ya benar-benar di luar dugaan ya. Kita tunggu Nurul dulu yuk. Hai Nurul. Hai, Apa kabar? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah looking forward ya dengerin ceritanya Nurul ya. Yang kalau Nurul cerita ke aku, gila nih Sedona ya, nggak perlu main dukun-dukunan. Hanya dengan Iya, melepasnya. emang soalnya magic banget sih. Oh gitu ya. Langsung berasa gitu. Beneran kayak gak perlu ke dukun deh. Buat kamu ya yang sering berpikir bahwa perlu ke dukun ya, mungkin kamu perlu belajar untuk melepaskan emosi ya. Iya banget tuh. Harus belajar Sedona. Mungkin Nurul bisa cerita, Nurul silakan. Gimana sih sebenarnya cerita awalnya tuh gimana ya, terus kemudian apa yang terjadi gitu, dan apa yang Nurul lakukan gitu ya, sehingga hasilnya ya udah ada yang ngurus gitu ya, kita ternyata cuma tinggal melepas. Wow, nggak perlu ke dukun magic. Silakan Nurul. Iya. Jadi setahun lalu, tahun 2022 kan emang aku tuh kan emang Sedona ngikutin semua workshop live-nya Sedona ya. Mungkin yang ketinggalan kemarin itu yang Beyond Conflict, tapi aku sempat beli rekamannya, ternyata walaupun nggak ikutan bareng live, aku juga ngerasain manfaatnya juga luar biasa. Itu dikerok-kerok sampai ke dalam-dalam semuanya. Jadi ceritanya, ceritanya itu kan, jadi ceritanya ya aku punya, aku tahun lalu aku eh, menjalin hubungan sama laki-laki, terus juga apa ya namanya, ya itu hubungan pertama aku, dan dengan berjalannya waktu ini aku udah 3 tahun ngejalanin hubungan sama dia. Eh,
Banyak ya kok cantik selama 3 tahun ceritanya aku tumpahin semua kayaknya selama 1 tahun. Pokoknya singkat ceritanya aku ngerasa kayaknya hubungan aku sama dia udah nggak full feeling lagi. Iya. Terus setiap kemarin juga pas akhir tahun ada 30 days yang magical relationship itu juga aku Iya. ikutan. Nah, di situ tuh mulai ada pergesekan. Jadinya aku putus sama dia, aku nyudahin hubungan sama dia di akhir tahun kemarin. Itu kan namanya juga kita tuh patah hati kan, Iya. patah hati, rasanya kan nggak enak banget tuh. Nah, eh, saat patah hati itu kan kita pengennya tuh gimana ya? Kita tuh pengen melakukan supaya orang itu tuh gimana ya? Supaya si orang itu tuh menderita lah Iya. kayak gitu kan ceritanya. Ngerasain yang Aku kita lupa, rasain ya. iya. Sakitnya itu loh. Oh my goodness, itu Pokoknya sakit harusnya dia banget kan. rasain juga gitu ya. Iya. Nah, terus waktu itu tuh aku nggak tahu lah. Pokoknya yang kepengen aku pengen cuman sih mantan aku itu menyesal aja. Iya. Pokoknya gue pengen lo nyesel, lo nyesel, lo nyesel, Iya. lo nyesel. Terus aku bawa ke releasing. Aku bawalah ke Iya. releasing, aku rilis. Waktu itu kalau nggak salah aku lupa. Waktu itu aku rilisnya yang duluan itu melepas Iya. keinginan agar orang lain menderita atau yang Mastercard of Forgiveness. Tapi Oke. kalau kata aku sih sebenarnya berkesinambungan ya. Iya. Iya. Jadi Iya. waktu itu dengan perasaan aku yang terluka patah hati ini, aku aku ngerilis semua emosinya yang Iya. muncul. Aku rilis emosinya muncul, terus ya udah deh waktu itu aku emang pengennya aku supaya dia menyesal, supaya dia Iya. sadar, nih gue tuh sakit hati banget loh sama lo. Iya. Nggak tahu kenapa dia, aku kan emang udah buka blokiran dia. Oke. Jadi Jadi dulu ya di blok ya. Semuanya, semua sosial media, semua komunikasi semuanya ditutup gitu ya. aku blok, aku blok sosial medianya. Itu Iya. tuh di Facebook, di Instagram, semuanya tuh aku blok semuanya selama 1 bulan gitu kan. Oke. Terus pas kemarin tanggal 30 Januari itu dia ulang tahun kan. Dia ulang Iya. tahun ya udahlah aku buka aja. Karena juga aku ngerasa lebih tenang saat itu. Iya. Aku udah nggak ada emosi, aku udah nggak ngerasa terlalu sedih. Aku udah Iya. kayaknya udah pembawaan aku tuh udah lebih tenang. Akhirnya blokirannya tuh aku buka. Saat Iya. pas aku buka kayak gitu kan dia udah mulai interaksi lagi, cerita lagi. Iya. Saat dia cerita lagi kemarin, aku udah share sama Coach Lia. Jadi pas dia cerita dia bilang kontrak gua nih di kantor itu nggak diperpanjang Januari Iya. kemarin. Oh gitu. Emang emang dari sebelum aku putus sama dia tuh emang kan udah ada seperti alarm gitu kan. Alarm Iya. kalau misalkan antara dia mau diperpanjang atau enggak karena Iya. salah satu kliennya itu yang besar omsetnya itu nggak kehandle lagi sama dia pindah perusahaan kayak gitu kan. Jadi kan Oke. sebenarnya sebelum putus itu udah ada Iya. alarm lah gitu Iya. kan. Iya. Udah Iya. ada alarm terus udah kayak gitu dia bilang kalau misalkan apa namanya kontrak gue udah nggak diperpanjang lagi. Iya. Kalau misalkan gue diperpanjang, gue harusnya jadi karyawan kontrak tapi nggak diperpanjang Iya. katanya gitu kan. Iya. Nah itu satu. Terus juga gue ngelamar di perusahaan ini gak keterima padahal gajinya sama fasilitas jabatan semuanya itu sesuai sama yang dia mau. Iya. Terus udah kayak gitu, pokoknya dia singkat cerita dia tuh udah ngelamar ke 5 perusahaan tapi belum diterima-terima sampai sekarang Iya. nih bulan Maret kayak Iya. gitu kan. Terus dia bilang gini, eh, apa namanya? Iya, ini kan gara-gara lu kan, Rul. Gua kayak begini, lo bikin kan sekarang, lo puas kan sekarang kalau gua menderita. Hah? Enggak juga sih. Ya satu sisi, iya, tapi kan nggak sampai apa expect kalau misalkan tuh kayak gitu. Iya. Dia bilang gini, gue dulu tuh putus sama cewek gue, mantan-mantan gue tuh ya udah selesai gitu kan. Tapi kenapa lo minta keadilan Tuhan? Aku langsung mikir, ah keadilan Tuhan, aku tuh minta apa sama Tuhan? Aku gak minta apa-apa sama Tuhan. Nggak aku bawa ke doa aku juga, aku cuman rilis aja, Iya. ngerilis, ngebuang emosi patah hati sama Iya. ya menyesal itu. Iya. Tapi makin Iya. kesini-sini kan aku jadinya Iya. lupa kan. Iya. Iya. Eh, ya
rilisnya jadinya oh yang kemarin patah hati, yang ini aku pengen dia nyesel gitu kan. Iya. Terus ini itu kalau misalkan dia nggak cerita, kalau misalkan minta keadilan Tuhan, aku juga nggak tahu dan aku nggak akan share karena ya bagi aku ya nggak kenapa-kenapa Iya. gitu loh. Kalau dia nggak cerita aku nggak tahu. Gak kepikir malahan ya. Nggak kepikir, justru karena dia cerita aku Iya. kepikiran, "Oh, apa karena ini aku rilis yang melepaskan keinginan agar orang lain menderita, ternyata dia seperti itu gitu loh, dia dapat ganjarannya kayak gitu." Lucu ya. Padahal sebenarnya ya seperti kita tahu ya kalau kita releasing itu ya kita hanya bertanggung jawab atas emosi kita sendiri. Kalau dia ya dia akan menarik apapun yang ada di dalam dirinya dia gitu ya. Tapi kan kebanyakan orang nggak gitu. Kebanyakan orang selalu nyalahin keadaan, nyalahin situasi, nyalahin orang lain gitu ya, nyalahin tempat, nyalahin benda gitu ya. Salahnya ini nih, instead of bertanggung jawab sama emosinya sendiri. Jadi apapun yang dia dapatkan, ya itu adalah cerminan dari dalamannya dia sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin dia berpikir bahwa oh dia merasa bersalah ya atas apa yang terjadi, mungkin karena relationship yang gak berhasil terus kemudian putus, dia ngerasa bersalah, terus kemudian apa emangnya hukuman paling berat untuk merasa bersalah? Ya dihukum lagi gitu kan. Nah dia narik sendiri sebenarnya, nggak ada hubungannya sama kita gitu. Tapi kita bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Tapi lucunya ya karena kita udah ngelepas keinginan untuk bikin orang lain menderita itu, justru kita dapetin yang dulunya kita pengen gitu ya. Tanpa kita bermaksud begitu sebenarnya. Iya sih, aku tuh dapat dapat semua yang aku pengen gitu. Iya, Ibaratnya, aku kan dulu pernah private talking juga sama Kak iya, Surya, bilang kan, kenapa dulu nggak mau putus gitu kan. Kan iya, aku bilang gini, iya soalnya kepengen banget dikejar-kejar. iya, Ternyata waktu aku putus, aku dikejar-kejar. Itu tuh di luar dugaan aku banget kok ini orang malah iya, ngejar-ngejar aku. Padahal iya, menurut aku dia bukan tipikal orang yang bakal ngejar. Ternyata dia iya, malah ngejar-ngejar aku kayak gitu. Ya, terus juga pas yang forgiveness, iya, yang tentang memaafkan iya, uh, itu juga dia berubah 180 derajat sih. Dalam artian gini, tadinya kan dia chat ngechat tuh di Facebook, di iya, Instagram tentang pokoknya dia kayak yang lo buka apa sih namanya blokirannya dia minta buka gitu kan. Tapi kan aku iya, nggak ngasih tuh. iya, Tapi iya, kira pas aku ngerilis pakai yang forgiveness, iya, eh, ngefeknya adalah justru dia malah dia bilang gue minta maaf, gue iya, nyesel banget. iya, Uh, pokoknya gue minta maaf deh kemarin-kemarin gue melakukan itu sama gue minta maaf. iya, Itu tuh sampai yang aku, hah, dia justru minta maaf. Dia dari yang dia ngejar-ngejar, terus dia minta maaf. Kayak iya. gitu kan sampai yang aku pikir dia untuk kejedotnya tuh akan lama gitu. Ternyata Iya. cepet banget. Makanya aku nggak perlu kejutan. Padahal ya mungkin teman-teman nggak tahu ya dulu mantannya ini soalnya attacking ya, maksudnya menyerang Nurul gitu ya. Marah-marah, menghina-hina, ya bla 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 gitu, makanya diblok gitu ya. Jadi kadang-kadang kita emang perlu memberi batasan. Blokir itu ya bukan karena kita bereaksi, tapi kadang kita memberi batasan untuk supaya spinningnya nggak terus berlangsung gitu ya. Jadi itu yang terjadi kenapa sebabnya Nurul ngeblok mantannya gitu, bukan karena kenapa-napa ya Nurul ya. Ya, justru pas akunya udah tenang, Ya, udah emang bisa menghadapi, ya, ya aku buka, ternyata pas dibuka blokirannya, ya ternyata dia ada malah apa? Dianya malah jadinya ya, berubah gitu, ya minta ya, maaf, malah menyesal, terus dia ya. cerita kalau misalkan aku minta keadilan dari Tuhan, makanya dia jadi kayak gini, kayak gitu. Lucu ya. Jadi ini sebenarnya kuncian ya teman-teman. Kalau misalnya kita misalnya berdoa ya, minta keadilan dan lain-lain, itu sebenarnya kita hold in mind bagian itu dan itu sebenarnya menyakitkan. Makanya kita kebanyakan nggak akan dapet gitu ya. Karena kan Tuhan itu bukan penghukum ya. Tuhan itu baik lah ya gitu untuk kalau kita rasa kesandung itu sebenarnya itu untuk menyadarkan kita bukan karena Tuhan gak sayang gitu ya. Jadi apa yang terjadi pada si mantan itu pun ternyata adalah bagian dari kasih itu gitu ya. Dan ketika kita mengasihi orang lain seperti itu ya dia sadar sendiri kok gitu. Jadi kita
emang kayaknya counterintuitif ya gitu. Tapi kalau seandainya kita melepaskan keinginan untuk balas dendam, keinginan untuk bikin dia menderita, keinginan untuk menghukum, ternyata itu untuk kebaikan bersama gitu ya. Jadi nggak ada ruginya kok ngelepasin dan letting go dan releasing ya Nurul ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya ingin belajar untuk releasing ya, saya menyarankan kamu dengerin dulu deh. Kalau misalnya belum yakin ya, apaan sih nih releasing gitu ya. Kamu dengerin dulu yang gratisan ya. Gratisan kan banyak ya yang sudah tersedia ya. Belajar dulu bagaimana cara releasing. Kalau misalnya dari gratisan itu aja ada perubahan, berarti udah jelas ya metodenya berhasil ya untuk kamu setidaknya ya. Jadi consider untuk melakukan private coaching ya atau ikutan workshop ya dengan saya gitu ya. Kalau private coaching kita laser fokus ya one on one, tapi kalau workshop ya banyak teman-teman yang lain ya yang akan saling mendukung. Oh kok ternyata masalahnya dia masalah aku juga gitu, yang mana kita sebenarnya udah lupa gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu consider untuk membantu diri sendiri ya silahkan klik link di bio ya. Kamu bisa nanti dihubungkan dengan Tami ya, PA saya yang juga admin dari Sedona Method Indonesia ya, dan untuk mendapatkan infonya gitu ya, atau komen di kolom komentar gitu ya, nanti akan dibantu ya. Yang penting kita mau bantu diri sendiri dulu ya, karena kalau kayak Nurul nih, Nurul kan bilang nih 3 tahun ya punya relationship itu, dan Nurul udah putus nih sempat waktu 30 days challenge super flow ya, terus aduh aku udah putus nih dan aku happy, abis itu nggak lama jadian lagi gitu ya. Terus habis itu spinning lagi selama setahun gitu ya. Nggak putus-putus karena ada banyak sekali kemelekatannya. Nah ini fungsinya workshop ya. Workshop Nurul ini ikut semua seperti tadi Nurul udah cerita ya. Ikut semua workshop. Jadinya makanya bisa gampang kebongkarnya. Kalau sendiri kadang-kadang kita nggak pengen lepas Banyak ya. pakai pikiran. Banyak pakai pikiran gitu ya. Jadi nggak lepas-lepas. Jadi nggak lepas. Nurul gimana tuh? Nurul kan waktu itu sempat yang Beyond Conflict itu udah deh kayaknya bisa releasing sendiri gitu ya, nggak apa-apa gitu, nggak usah ikutan Beyond Conflict gitu. Nah itu akhirnya malah spinning ya atau gimana pengalamannya Nurul? Lupa sih sebenarnya aku. Ya jadi kalau kita udah releasing kita pelupa emang. Cuma kan memang aku tuh sebenarnya emang pengen ikutan Beyond Conflict dari pas awal ada info mau ada 30 days challenge Beyond Conflict ini, emang sebenarnya aku pengen ikutan. Cuma waktu itu kan nggak ada uangnya. Ada uangnya sebenarnya. Ada uangnya, cuma aku pegangin uangnya, nggak aku mau ikutan workshop. Terus kalau nggak salah kayaknya aku kejedot sama apa gitu. Akhirnya aku mutusin, yaudah deh aku ikutan aja yang Beyond Conflict ini. Kayaknya waktu itu aku sampai 2 kali ikut private coaching sama Coach Lia. Sampai Coach Lia, udah Nurul ambil aja Beyond Conflict, Beyond Conflict. Akhirnya aku ambil keputusan, oke, ambil Beyond Conflict. Dan ternyata pas ambil Beyond Conflict, dan itu cuman sendiri, kebantu, bisa, alhamdulillah, kebongkar juga itu kerokan sampahnya di bawah. Yang nggak ketahuan jadi ketahuan ya. Iya. Jadi rekaman itu bukan berarti nggak powerful ya teman-teman. Justru kalau kamu punya rekamannya, kamu bisa dengar berulang-ulang dan kamu punya library. At least kalau seandainya sesuatu terjadi dan kemudian kamu nggak bisa private coaching gitu ya, kamu kan punya rekaman, tinggal dengerin aja gitu. Kayak Nurul waktu kemarin gitu ya, punya rekaman masterclass forgiveness, punya rekaman Beyond Conflict, tinggal diputer aja. Waktu itu kan mungkin belum dapat jadwal private coaching gitu ya, dan beres juga gitu. Jadi yang penting adalah keinginan untuk membantu diri sendirinya itu besar gitu. Kadang kan kita kebanyakan pengen dibantuin terus ya sama orang ya, gitu manja gitu ya, kayaknya aku nggak bisa dia sendiri gitu ya. That's not true gitu ya, kamu bisa, justru kamu yang punya power. Kalaupun saya misalnya udah nanya pertanyaan gitu ya, kalau kamu nggak mau lepasin ya nggak bisa lepas juga gitu. Saya nggak bisa melakukan apa-apa, saya cuma bisa melakukan yang sebanyak apa kamu mengizinkan diri kamu untuk let go gitu sih sebenarnya. Ya, seperti kayak Nurul aja, 1 tahun pegangan, walaupun udah ditanya Nurul, mau dilepas nggak? Enggak, gitu. Ya nggak apa-apa, gitu. Tapi kan, berarti kan saya sudah menanyakan, tapi kan keputusan tetap di tangan kita, gitu. Ya nggak sih? Gitu. Jadi semuanya memang powernya kamu kok, nggak ada 1 orang pun yang bisa menyakiti kamu, nggak ada 1 orang pun yang bisa membantu kamu ya, kalau misalnya kamu nggak mengizinkan. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Iya, benar. Ya,
gitu. Jadi silakan terbuka untuk membantu diri sendiri karena kebanyakan orang nggak pengen, kebanyakan orang senang drama ya Nurul ya, pengennya divalidasi, gue orang paling menderita sedunia, gue kan diginiin gitu ya. Lo kok nggak ngerti sih gitu ya. Kalau kalau setahun kemarin itu kan aku karena workshopnya banyak dari awal tahun ya sampai Ya. akhir tahun yang terakhir. Yang awal tahun itu kan super flow, terus udah kayak gitu yang terakhir kemarin akhir tahun itu forgiveness. Ya. Tahun ini kan 2023 sampai sekarang aku belum ikutan workshop ya, Ya. Ya. karena kan masih ngulang-ngulang itu. Ya. Iya, yang aku rasain selama 3 bulan aku nggak ikut grup di grup ya, kelas grup itu adalah aku sadar, cuma aku nggak rilis, cuma yang ya rasanya tuh kejedot sendiri. Begitu private Sadar coaching, tapi nggak mau dirilis. ya sadar tapi nggak mau dirilis. Kadang-kadang kita emang gitu ya, kita udah sadar nih ada capek sih megangin ini, malas deal with this gitu, nggak malas duduk sama ini, karena pikiran kita itu ngerasa kalau kita duduk dengan emosi itu akan butuh berjam-jam. At least kan kalau releasing butuh 10 menit, padahal ketika kita releasing nggak tuh beberapa detik aja ternyata gitu ya. Waktu kemarin Nurul soalnya sempat private coaching ya setelah 3 bulan nggak ikut workshop apapun. Terus kemudian ikut private coaching, langsung lepas juga gitu kan, yang tadinya dipeganginnya sampai segitu lama ya. Kenapa sebabnya private coaching itu berhasil ya, atau lebih cepat ya? Karena saya gampang ngelihat limitasi kamu tuh saya kasih di depan mata, ini loh, nih kaca, saya ngasih kaca, nih kaca. Mau nggak kayak gini terus? Gitu ya. Tapi kan kalau seandainya kita sendiri, kita malas lewat cermin, cepet-cepet kabur gitu ya. Kalau misalnya udah di Pengennya depan, sembunyi terus di balik. ya benar, exactly, pengennya sembunyi terus gitu ya. Tapi kalau seandainya workshop atau coaching gitu ya, cerminnya udah di mana-mana nih, satu ruangan cermin semua gitu ya, jadi nggak bisa kabur. Dan itu pilihan mau kayak gitu terus atau mau uh, menghilangkan itu gitu ya. Walaupun itu kalau seandainya dari perspektif yang lebih tinggi tidak pernah ada ya, karena itu hanya ilusi ya. Tapi tentu saja kita bicara menggunakan bahasa ya. Makanya kalau releasing itu cepat, karena kan emang nggak pernah ada, cuman ilusi. Ya pastinya akan lepas dengan sangat mudah gitu sih. Ini ada pertanyaan ya dari Afif Daily ya. Perbedaan workshop dan masterclass apakah? Kalau workshop ya, workshop itu kita selama 6 hari, kita akan ketemu setiap hari selama 1 jam dan melepaskan limitasi seputar dari tema workshop itu ya. Workshop itu ada strukturnya ya, jadi dari hari ke-1 sampai ke-3 biasanya itu yang fondasinya, dan dari ke-4 sampai ke-6 itu kita akan menyadari lagi bahwa itu semua nggak ada gitu ya. Itu selama 6 hari. Nah kalau masterclass ya, kita 1 harian biasanya. Ada 3 sesi ya, mungkin beberapa jam ya. Nah itu kita juga sama melepas limitasi. Dua-duanya sebenarnya powerful ya, tapi itu pilihan sih, tergantung orang. Kalau Nurul lebih memilih yang mana dan apa perbedaannya, mungkin Nurul bisa share. Nggak ada pilihan, tergantung aja. Nggak ada pilihan, karena memang butuh. Waktu itu tuh ngikut Superflow kayak emang butuh gitu Ya, kan. ya, Terus ikut Beyond Conflict karena kejedot dulu, baru kayaknya emang butuh Beyond Conflict. Ternyata pas emang udah dibeli rekamannya, ya ternyata emang walaupun sendiri powerful gitu, ya, berasa manfaatnya. Terus juga ikut yang terakhir tuh yang 30 days yang magical relationship ya, itu ya karena merasa memang ada sesuatu di relationshipnya ya, atau ya, pengennya aku tuh terjadi hal magic di dalam relationship kayak gitu. ya, Selama yang magical relationship itu banyak sih ya gennya yang aku dapat ya, karena waktu itu kan aku di proyek ya. ya. Dari situ terus aku lagi lanjut ke masterclass forgiveness, itu sih kayak berkesinambungan, jadi kayak yang aku ikut Beyond, misalkan aku ngedengar releasing atau rekaman tentang melepaskan keinginan agar orang lain menderita gitu kan. Satu sisi kita pengen nih dia menderita, tapi kan satu sisi juga sebenarnya kita juga apa ya, kayak ngerasa bersalah
salah juga sama orang itu. Iya, Jadi sebenarnya waktu pas aku udah ngerilis yang melepas keinginan agar orang menderita, aku ngerilis juga tuh Forgiveness iya, di mobil itu tuh aku nangis sambil ngerilis. Aku bilang aku minta maaf kalau aku gini 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 gini. iya, Justru dengan aku ngomong sendiri sambil iya, ngerilis, gue minta maaf, gue salah gue salah iya, ini, bla iya, bla bla bla. Itu malah orangnya tanpa diduga-duga datang sendiri bilang minta maaf dan merasa menyesal. Itu kan jadinya kita juga memaafkan untuk diri sendiri dan iya, orang lain. Itu sih semuanya berkesinambungan kalau aku udah ngikutin selama ini. iya, 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 iya. That's good. Thank you Nurul for sharing. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kamu tergerak ya untuk ikut apa aja ya, kamu izinkan diri kamu sendiri dulu pertama gitu. Jadi kamu nggak usah musingin bedanya apa workshop, bedanya masterclass apa gitu. Kalau misalnya kamu merasa bahwa oh saya perlu nih masterclass ini, ya udah ikut aja, sesimpel itu gitu. Mungkin ada yang judulnya sama ya, masterclass letting go dan workshop letting go ya. Kalau masterclass letting go itu benar-benar basicnya untuk merilis ya, untuk merilis semuanya. Jadi itu adalah basicnya. Kalau workshop letting go itu kamu dikasih tekniknya. Jadi kalau seandainya masterclass itu kayak cuman pengertiannya itu loh, pengertian tapi ada kunciannya gitu ya. Tentu saja saya nggak pernah kasih teori ya, gitu ya. Sebenarnya begitu gitu. Jadi kalau kamu pengen ikut apapun dan sudah tergerak, udah ikut aja asalkan mengizinkan pasti ada uangnya gitu ya. Karena saya ada satu klien ya, dia rekeningnya bener-bener nol banget, nol bulat karena dia bilang dia nggak punya penghasilan, sakit-sakitan ya, dan dari suaminya pun dia nggak dapat gitu ya. Terus dia dengerin karena dia eager untuk membantu dirinya sendiri, dia denger semua yang ada di YouTube videonya ya. Terus kemudian udah dia mengizinkan dirinya aja. Nggak lama dia dapat uang sejumlah untuk private coaching mungkin lebih gitu ya dari keluarganya. Ya udah dia langsung ikut private coaching gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Rezeki dan bantuan itu datang dari segala arah asalkan kamu yang mengizinkan. Tapi kalau seandainya kamu fokus sama penderitaan, berusaha membuktikan, gitu ya nggak akan terjadi apa-apa ya. Karena kamu jadi fokus di sini dan nggak bisa lihat apa-apa. Mata kamu udah ketutup gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tergerak ya untuk membantu diri sendiri ya, silakan klik link di bio ya atau komen di kolom komentar ya. Nanti kamu akan diberikan informasinya gitu ya. Jadi yang penting sih sebenarnya itu aja sih ya. Buat teman-teman yang masih penasaran sama Sedona atau pengen coba-coba, ya terbuka aja, diizinkan ikutin salah satu workshopnya, nanti cobain aja sendiri manfaatnya, kayak gitu. Good. So thank you so much Nurul ya for sharing ya, untuk sharing yang tentu saja sangat bermanfaat ya untuk kita semua ya, dan sangat menginspirasi ya. Sampai ketemu lagi Ya. teman-teman semua. Thank you so much Nurul. I love you. I love you all very much. Bye for now. Dah. Dah.